bisa mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan temannya seperti di sini itu pada kegiatan bermain peran, Ibu. Halo. Oh, halo. Bagaimana Ibu, suara saya bisa didengar? Oke, sekarang sudah. Tadi seperti tidak terdengar ya. Nah, Ibu, terus apa lagi Ibu kecuali yang mulai berhitung di situ bagaimana? Tadi kan sudah kegiatan hitung, kemudian literasi bahasa, Nah, kemudian kita mengklasifikasikan bentuk seperti ya. bentuk segitiga, bentuk empat, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menerapkan mengklasifikasikan warna seperti itu, Ibu. Oke, sekarang untuk Ibu Eka Kusmayasari coba. Untuk Ibu Eka Kusmayasari, ada di sini? Ibu Eka Kusmayasari, halo. Dipantau. Oke, Ibu sebenarnya belum ada ya. Ibu Nur Afiyah. Ya, Ibu Nur Afiyah dengar saya ya. Oke. Oke, berarti yang tidak ada Ibu Eka ya. Ibu Eka tadi saya panggil nggak ada ya Bu ya berarti ya. Ibu, hujan sinyalnya ada susah. Oh, oke tidak apa-apa. Untuk Ibu siap, Nur Afiyah, monggo. Oke, siap. Kegiatan belajar matematika dan sains anak usia dini melalui pembelajaran sehari-hari. Oke. Ya, diantaranya adalah belajar matematika AUD. Kegiatan belajar matematika dapat dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kegiatan sederhana ketika anak belajar memilih pakaian. Ketika anak memilih pakaian, anak-anak bisa mencocokkan baik warna maupun situasi. Misalkan baju piyama digunakan ketika tidur, seragam sekolah digunakan untuk sekolah, baju berenang digunakan untuk ketika berenang. Kemudian konsep dasar keterampilan berpikir matematika anak usia dini meliputi 1. Mencocokkan, 2. mengelompokkan atau mengklarifikasi, 3. mengurutkan. Konsep matematika permulaan pada usia dini diantaranya 1. bilangan, 2. identifikasi pola, 3. geometri, 4. pengukuran, 5. analisis data. Belajar sains pada anak usia dini ini tidak hanya sekedar belajar tentang gunung meletus ataupun metamorfosis kupu-kupu, tidak hanya itu Ibu, akan tetapi bisa kita pelajari, bisa kita berikan setiap hari ketika anak belajar di taman, bisa melihat bunga-bunga yang ada di taman, hewan. Jadi anak bisa mengklasifikasikan jenis tumbuhan, jenis binatang, jenis daun, dan lain-lain. Kemudian, keterampilan berpikir ilmiah pada anak usia dini meliputi 1. dalam hal pengamatan, 2. dalam hal membandingkan, 3. keterampilan dalam pengukuran, dan yang keempat, mengungkapkan hasil pemikiran tersebut. Begitu Ibu. Sudah cukup atau ditambah? Kemudian konsep sains dalam teknologi AUD, misalnya tentang makhluk hidup, pengetahuan tentang kebendaan, pengetahuan tentang lingkungan dan alam semesta, kemudian teknologi. Adapun pembelajaran AUD di lembaga kami itu diantaranya adalah permulaan menghitung. Nah, karena ini masa pandemi, belajar di rumah,
kita menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Iya. Misalnya anak diminta ketika di rumah membantu ibunya memasak, di dalam ruangan dapur banyak sekali alat-alat masak, misalkan sendok, garpu, dan lain-lain. Anak diminta untuk menghitung jumlah sendok. Ingatkan Ibu. Jadi hal-hal sederhana bisa kita jadikan pembelajaran matematika di pendidikan anak usia. Oke, matematika and science ya. Oke. Untuk matematika dan sains ini kan kembali jadi jadi kan ini ya bisa berhitung matematika itu sebenarnya bisa diimplementasikan di semua ya Bu, di semua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disinkronkan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi tidak harus yang tinggi-tinggi, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang dialami anak dalam lingkungan keluarga itu sebenarnya mengandung matematika. Betul. Kemudian yang sains kita bisa percobaan Ibu. Di antaranya kita belajar melayang. Wow, anak mendengar kata-kata melayang itu gimana sih Bunda? Yang kita uji percobaan dengan cara memasak gelas yang berisi air. Wow, apa ya yang terjadi ketika telur itu kita cemplungkan ke dalam air? Apakah tenggelam terus di dalam air atau muncul? Nah, itu kan menimbulkan ketertarikan anak sehingga menimbulkan atau cara berpikir tingkat tinggi ke dalam anak, termasuk uji sains. Nah, jadi kita kan telur kan biasa ya Bunda ada di rumah. Jadi kita siapkan gelas, kita isi air, kita cemplungkan telur itu. Ternyata telur itu tenggelam. Nah, ketika telur itu sudah kita ambil lagi, kemudian air itu kita beri garam. Nah, yang gelas pertama airnya tidak diberi garam, yang kedua airnya kita beri garam. Ternyata ketika telur itu kita cemplungkan, telur itu melayang, tidak tenggelam. Nah, itu juga termasuk percobaan sains pada anak usia dini. Begitu Bunda? Halo Bunda. Yang mau mendengar suara saya? Saya mendengar Ibu. Oke, terima kasih. Yang menyimak Ibu. Ya. Kemudian ketika anak bermain balon. Nah, apa sih yang terjadi ketika balon itu kita tiup? Apakah gimana? Apa yang terjadi? Anak-anak sangat senang sekali. Kita beri balon anak itu untuk meniupnya. Setelah ditiup, balon itu kita tusuk, apa yang terjadi? Wah, anak kan pada senang. Nah, ternyata balon itu meletus. Nah, itu juga termasuk pendidikan sains pada anak usia dini. Jadi, pendidikan sains anak usia dini bisa kita pelajari dengan cara yang sesederhana mungkin. Begitu, Bunda dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jelas sekali ya untuk yang disampaikan Ibu Nur Afiah. Nah, coba untuk Melina coba. Melina Tabahasi. Ya, Bu. Oke. Ripo Nayo. Tentang matematika permulaan ya, Bu. Iya, sama seperti tadi Bu Nur Afiah. Kalau tentang matematika permulaan, anak-anak diajari tentang bagaimana cara seperti kehidupan yang anak-anak temukan sehari-hari, seperti itu mencampur warna, seperti menulis angka-angka, dan itu pun masih banyak lagi seperti anak diajari, yuk kita mau mengukur meja dengan atau kita mau mengukur pohon dengan jengkal, kita mengukur panjang pensil atau apa gitu. Terus kalau untuk yang sains itu lebih dominan ke eksperimen Bu. Misal dengan itu
Kalau kita pernah ikut praktek yang itu kayak osmosis itu Bu, yang sawi dimasukkan ke dalam itu apa? Pewarna itu. Nah, kita praktek itu, terus praktek yang itu gunung meletus, itu anak-anak sangat antusias sekali Bu untuk sains sama ini hitung-hitung kayak gini Bu. Anak-anak senang sekali. Dengan adanya pembelajaran Itu dalam kehidupan sehari-hari anak kan kalau membuat kayak gunung meletus, kayak osmosis itu kan kalau di rumah nggak mungkin dipraktekkan, tapi anak-anak baru melihat di sekolah, wah itu apa itu gitu. Nah, jadinya anak-anak kan lebih wah pengalamannya bertambah lagi untuk anak-anak PAUD, lebih seneng yang praktek-praktek kayak gitu pun daripada yang nulis di dalam kelas atau yang cuma di dalam kelas jadi. Iya betul Bunda, makanya kan sekarang itu kan beralih ya, kita itu solusi atau dalam proses pembelajaran itu kan kita lebih banyak menggunakan project based learning ya Bunda. Dengan project based learning itu sendiri kan dengan tujuan apa, anak itu lebih tertarik kan, lebih ada kolaborasi antara orang tua, guru dan siswa, ya kan benar-benar terjadi untuk guru dan untuk anak dan orang tua itu kan di rumah ya, ketika uji coba gitu kan anak harus mencoba gitu, apalagi pada pembelajaran daring ya benar-benar dibutuhkan gitu loh kerja sama yang baik. Nah kalau misalnya luring ya benar-benar bisa dilihat ya, kalau luring bisa dilihat guru menguji coba, anak memperhatikan, anak bisa ikut menguji coba ya nggak Bu? Anak bisa ikut menyiapkan bahan-bahannya, itu kan mereka lebih excited sekali. Oke, betul. Nah, dengan adanya sains, pembelajaran sains itu kira-kira bisa membentuk keterampilan berpikir anak tentang apa itu? Halo Bun. Halo, jelas suara saya yang baik? Maaf Bun, suaranya kok kecil sekali saya. Nggak begitu. Oh iya Pak. Yang lain juga kecil. Sedang hujan deras sekali Bun. Aku di sini sedang hujan deras sekali. Di sini juga. Pantesan ya. Hujannya Di sini juga susah. Oke, ini di mana Ibu? Sekarang posisinya di mana ini? Saya di rumah. Oke, maksudnya di daerah mana gitu, di kabupaten mana, di kota mana? Oh, saya di Temanggung Bun, di Parakan. Oh, di Parakan. Di Temanggungnya ya, di Temanggung Parakan. Ya, sana memang hujan terus ya Bun ya. Benar-benar itu di sana. Oke, untuk yang lainnya, suara saya hujan kok baru aja ini. Suara saya yang lain bagaimana? Bisa terdengar jelas? Terdengar Bu. Sini juga kurang jelas. Kecil Bunda. Oke, nah terdengar. Oh ada bapaknya. Oke, Bapak, berarti saya manggilnya Bapak Ibu ya di sini ya, tidak hanya Ibu saja. Oh, karena ini ya Pak, jadi tidak merata ya, masih ada hujan deras sekali ya Bu ya, ya Bapak ya, sehingga tidak itu dengar. Oke, tidak masalah. Yang penting nanti ketika Ibu sudah membaca materi, memahami materi di sini, bagian mana yang merasa Ibu itu kurang paham atau mau perlu kita diskusikan lagi, itu yang bagian mana? Biar kita bisa memperdalam lagi. Kalau tidak ditunjuk, tidak dijawab ya Bu ya. Padahal dalam kalau kita mengajari anak-anak kan juga tidak menunjuk anak, tapi menstimulus anak biar dia mampu bertanya gitu ya Bu ya. Biar anak istilahnya sekarang ini ya penasaran ya, atau kepo atau ingin tahu ya Bu ya, ingin tahu lebih gitu kan. Lah. Terus ini gimana, saya tanya, saya kasih pancingan tidak keluar. Oke, silahkan, yuk. Saya belum memahami tentang KB 4 Bun, di modul 3 itu tentang keterkaitan tema dengan kegiatan belajar AUD. Itu saya belum bisa memahami sebagian itu Bun. Terima kasih. Tema dengan materi AUD ya. Iya.
Oke, sebentar. PKP 4 saya ini kan dulu KP 4. KP 4 di paling bawah ya. Ya, Oke, kesesuaian tema. Bunda kalau menyusun tema itu, kalau tema sudah dari pusat ya Bun, yang kita turunkan sendiri itu kan dari subtema ya Bun ya, tema ke subtema G. Ya, ya, sebelum Bun. sebelum sampai ke materi itu kan memang harus di webbing dulu. Harus kita turunkan dulu dari tema ke subtema. Gitu. Ya, Setelah itu ya. baru ke ruang lingkup materi gitu kan, ruang lingkup materi. Nah, ruang lingkup materi pun itu juga nanti kita kelompokkan. Ruang lingkup materi itu dari yang umum dulu Bun, umum dulu. Habis umum nanti baru khusus lagi materi yang diajarkan, berarti itu nanti adalah hal yang khusus dari ruang lingkup materi tadi, misalnya gitu kita dalam Tanya Bu, G. materi yang sulit dipahami dalam KB4 ini adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan STEAM. Itu yang bagaimana Ibu? Mohon dijelaskan. Oke. Karena kami Siap. mungkin sudah menjalani, tapi mungkin ada kekurangan ataupun kami memang kurang berSTEAM gitu loh. Jadi mohon dijelaskan tentang STEAM ini. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum 2013 tentang PAUD baru pendekatan tematik integratif dan saintifik. Mohon ini dijelaskan sehingga kita mengajar sesuai dengan kurikulum. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kita melanjutkan dulu ya dari pertanyaan Ibu Junaidah ya. Ya Bu, ya. Tadi Bu Junaidah itu tentang bagaimana Bunda menentukan dari tema ke subtema, kemudian ke ruang lingkup materi, baru materi ajarnya. Ya kan? Itu webbingnya nanti seperti itu Bun. Coba Bunda sebutkan sekarang tema. Bunda ibaratnya mau pakai tema apa coba? Bunda Junaidah coba sekarang. Seandainya itu Bun tema tanah airku. Terus? Itu temanya tanah airku. Iya. Temanya kan berarti itu negara kalau kalau binatang itu kan temanya binatang, subtemanya itu binatang peliharaan, subtemanya itu kucing. Oke, terus kita kan bisa dispesifikan dulu Bun. Sebenarnya kan gini ya, kita tema tadi binatang, ya toh Bun. Terus turun jadi subtema. Subtemanya berarti apa kira-kira? Binatang peliharaan, gitu ya Bun. Binatang peliharaan. Terus bisa dikelompokkan lagi Bun, diturunkan lagi dalam bentuk umum. Apa saja? Masih bisa dikelompokkan lagi nggak binatang peliharaan itu? Apakah binatang peliharaan itu semuanya sama? Bisa Bun, bisa. Bisa. Apa coba misalnya? Kucing, namanya kucing. Ayam. Sebelum sampai kucing sampai ayam kan ada yang khusus dulu Bu yang umum dulu. Berarti apa misalnya? Ya, ayam. Berkaki 2 ya, berkaki 4. Beranak, bertelur gitu ya. Jadi kan benar-benar ini ya setelah tadi dikelompokkan jadi binatang berkaki 2, nah baru materi yang khususnya apa, pengen mengajar apa, misalnya apa, Ibu pilih apa kalau yang berkaki 2? Misalnya ayam gitu ya Bun ya, itu kan bisa. Atau dikelompokkan berkaki 4, maka materinya adalah kalau berkaki 4 maka materinya adalah kucing gitu ya kan. Nah, itu kan bisa juga dipilih seperti itu. Mohon maaf ini berisik sekali ya Bu. Bisa di
Terima kasih. Oke, sebentar Ibu. Tadi Anda dipanggil sama teman G. Halo. Cek. Masih ramai sekali, Bu. Suaranya biasanya naik turun pun kurang jelas. Tadi suaranya seperti gemuruh itu loh, Bu. Gitu ya, enggak. Berisik sekali, Bun. Nah, ini terdengar nggak saya? Dengar Suaranya terdengar tapi Kurang jelas, Bun. Suaranya Yang di belakang sekali, Bun. yang Bunda banyak suara. Nanti di sebelah saya masih pada suaranya masih semua ya? Ya, yang di belakang Bunda masih banyak terdengar suara. Ya, soalnya Saya ini. sekali, Bun. Oke, sebentar. Ampeng. Halo Putri, suara saya sudah belum? Sudah. Bu Wahyu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Soalnya di sini juga mendung, Bu. Putri, Sinyalnya kurang ini. Dalam. Gimana, Bu Dina? suaraku jelas nggak? Koneksinya emosi nih dia. Suaranya jelas nggak? Kedengeran? Jelas. Di sini, Bun. di sini juga mendung. Cek. Iya, Bunda. Ya Allah. Mohon ya. Nanti suara saya bentar lagi insya Allah sepi ini. Ya, maaf sekali backsoundnya. Bu. Mohon maaf sekali. Ibu dimaklumi. Oke. Ini saya tak cari ini, Bu. Oh sudah diam, Bu. Sudah tenang sekarang. Keluar kebahagiaan. Maaf Ibu, jadikan kami masih panitia seminar gitu kan. Terus sebenarnya udah selesai, alhamdulillah gitu. Nah ini baru ada koordinasi dan ada ini. Oke, yuk kita lanjut lagi tadi. Jadi untuk Ibu Junaida, halo, cek. Ya, Bun. Oke, itu sendiri sudah paham ya. Untuk webbing tema, karena nantinya Bunda itu juga harus melakukan webbing tema, Bun. Jadi harus membuat rumusan itu. Jadi jangan lupa ya dari KI ke KD, kemudian nanti ada tema. Kalau tema sudah pasti ya Bu, sudah pemberian kan. Nah, kalau dari tema kemudian diturunkan menjadi subtema. Ada apa subtema, kemudian subtema baru diturunkan lagi menjadi ruang lingkup. Jangan lupa ruang lingkup materi dulu. Ruang lingkup materi ini adalah dia yang bagian umumnya, masih umum. Baru sampai ke materi. Materi ini adalah khususnya ya, hal-hal khususnya dari yang disampaikan pada ruang lingkup tadi, misalnya binatang peliharaan, binatang berkaki dua, baru ayam yang dibahas. So kita mau menjalankan ayam. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk Bu Nur Afia sekarang, oke. STEM. Kita sebenarnya tuh udah familiar sekali dengan STEM. Ya, dengan STEM. Oke, Ibu Francisca sekejap G. Nanti habis Ibu Nur Afia akan kita persilahkan ya. Untuk STEM ini sendiri, Ibu singkatannya dari apa yo? Yang sudah dibaca. Ada sains, teknologi, engineering, art, matematik. dan matematik. Nah, yang perlu kita ketahui Science, adalah teknologi, engineering, and mathematics. Untuk sains di sini ya Bu, itu kan kita harus selalu memasukkan kegiatan STEM di dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran kan Bun. Jadi misalnya kegiatan sains itu kan mengajak anak untuk apa Bun? Yo, sains. Oke. Untuk mengamati. Untuk sains. Mengamati. Mengamati.
sains itu kan tidak hanya mengamati loh Bu, bukan. Sains itu adalah Mengajak anak untuk berpikir ilmiah, Bu. Iya, mengajak anak untuk berpikir ilmiah, itu adalah kegiatan sains. Berarti misal mengajak anak untuk mengidentifikasi, kan misal kita menyampaikan gejala alam, gitu? Gejala alam, terus itu ada pelangi, ya betul. Temanya misal gejala alam, kemudian turun menjadi apa Bun? Halo. Pelangi. Kayaknya kalau gejala alam itu bukan gejala alam deh. Temanya apa nih? Hujan, kemudian ada panas sinar matahari. Nah, itu kan. Kalau misalnya kita mau ambil pelangi. Nah, betul temanya alam semesta. Nah, makanya tadi kok langsung gejala alam ini maksudnya subtema deh, bukan tema ya kan. Temanya adalah alam semesta. Temanya alam semesta. Kemudian subtemanya gejala alam. Temanya Gejala alam. Terus kita masuknya ke ruang lingkup materinya hujan. Terus materi yang akan disampaikan apa? Proses terjadinya hujan. proses terjadinya hujan. Nah, berarti yang untuk kegiatan sainsnya di sini itu selalu kegiatannya apa? Mengajak anak untuk mengidentifikasi, gitu kan? Mengidentifikasi apa misalnya penyebab terjadinya hujan misalnya. Ya kalau itu kan bisa. Itu kan anak diajak untuk mengidentifikasi lewat apa ya, karena kita daring bisa melihat video, kita mengirimkan video pembelajaran tentang proses terjadinya tadi apa hujan kan Bun? Hujan. Ya hujan, berarti kita mengirimkan video terkait dengan hujan, maka kita mengajak anak apa mengidentifikasi apa proses terjadinya hujan. Nah, ini proses mengidentifikasi ini sudah masuk kegiatan sains. Gitu. Nah, kemudian itu kegiatan sainsnya. Ada T-nya Bu, teknologi. Kita memasukkan teknologi ke dalam proses pembelajaran atau materi pembelajaran khususnya. Contohnya menggunakan video pembelajaran. Bisa atau belum menggunakan ICT. Ini semuanya itu masuk ke dalam teknologi. Guna selama ini sudah menggunakan apa untuk media pembelajarannya? LCD Bu. Menggunakan LCD. TV. TV. Berarti apa? Nah itu nanti ini ya lewat WhatsApp. Nah ini harus ada Bun, teknologi ini di dalamnya itu ada di dalam materi pembelajaran itu sendiri. Berarti apa? Anak disuruh apa? Kita harus bermuatan hot loh Bun. Jadi semuanya itu harus bermuatan hot sekarang. Bermuatan hot diantaranya kita menggunakan KKO dalam penyusunan RPP nanti kita menggunakan KKO C4, C5 dan C6. Di antaranya menganalisis, mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi dan mencipta atau mengkreasi. Ini adalah kategori dari C4, C5 dan C6. Jadi ketika Ibu menyusun menyusun kegiatan pembelajaran atau menyusun RPP itu Bunda harus mengacu pada C4, C5, C6. Tidak boleh lagi menyuruh anak untuk melihat, itu tidak boleh. Ya, kegiatannya harus mengidentifikasi, menyusun, membandingkan, mengelompokkan, menciptakan, itu loh, mengkreasikan. Itu tuh harus menggunakannya kata-katanya begitu semua. Nah, dalam teknologi ini berarti apa? Bunda menggunakan ICT di dalam proses pembelajaran dan materi. Nah, kemudian kita masuk ke tahap itu Bu. Tadi ST ya, sains, teknologi, engineering. Engineering menyusun kan Bu? Engineering untuk kategori yang sini adalah menyusun Bunda. Perlu diingat, ayo bahwa tim untuk engineering, siapa yang sudah tahu engineering di sini? Ayo, engineering, siapa yang sudah baca? Engineering. Merubah proses belajar menghafal menjadi proses belajar berbasis proyek. Proses berbasis proyek buka. Yuk, yang lain. Coba. Yang lainnya? Ada yang tahu engineering seperti apa? Kemampuan menerapkan ilmu-ilmu dasar sains dalam kehidupan nyata atau lebih sering disebut teknik. Oke.
Jadi gini Bu ya, saya ulang dari sains. Sains itu adalah cara seorang anak mengamati, bereksperimen, membuat prediksi, berbagi penemuan, bertanya, dan berpikir tentang cara sesuatu bekerja. Ini adalah sains. Nah, salah satu KKU yang bisa dipakai di sini adalah dengan cara mengidentifikasi, ya toh, bereksperimen. Nah, di sini seperti itu, mengajak anak untuk melakukan kegiatan itu. Nah, misal tadi ada Bunda mengajarkan hujan atau proses terjadinya hujan. Kira-kira Bunda dalam kegiatan sains yang bisa dilakukan apa? Yo, Bunda Yustio coba. Ye. Jadi ya tadi Bun, STEM kan itu adalah istilahnya itu adalah cara seorang anak mengamati, bereksperimen, membuat prediksi, berbagi penemuan, bertanya, berpikir tentang cara sesuatu bekerja. Berarti kan kita memancing anak untuk melakukan kegiatan sains ya Bu ya, sains. Jadi segala sesuatu terkait dengan proses bagaimana kita mengajak untuk bereksperimen, mengajak anak untuk bereksperimen, menguji cobakan, ya di situ. Nah, kegiatannya coba kira-kira apa kalau misalnya terkait dengan hujan itu? Tidak terdengar Bu, belum di unmute? Ya, misalnya dengan eksperimen membuat hujan buatan itu Bu, hujan buatan air ditaruh di dalam kantong, tapi sebelumnya itu Bu ditusuk-tusuk pakai itu jarum dulu, terus diletakkan di atas itu yang buat apa itu yang baskom atau apa itu yang sudah itu aku yang buat nyaring santan itu Bu, saringan atau apa itu ditaruh situ dan air terus anak mengamati dari bawah kan bisa turun airnya, itu seperti air mengalir di waktu hujan gitu Ibu. Betul. Nah, berarti KKU-nya yang dipakai kira-kira apa Bunda di situ? Kalau dalam kegiatan itu berarti KKU-nya kira-kira apa yang dipakai? Maksudnya Ibu? KKU kata kerja operasional. Ibu udah kenapa kata kerja operasional? Kata kerja operasional. Iya, kata kerja operasional. Tapi loh Bun, yang saya sampaikan kita bermuatannya kan harus hot Bun. Ya. Gitu, kita kan harus bermuatan hot. Nah, hot itu kan pakainya C4, C5, dan C6. Sudah kenal belum dengan C4, C5, C6? Belum Bu, itu yang masih